kebaktian Natal kedua ini. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian Minggu 31 Desember 2023 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, sekaligus merupakan kebaktian pelhariran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 7 Januari 2024 mendatang. Kebaktian akhir tahun Minggu 31 Desember 2023 di Gereja Maranatha dilaksanakan dua kali pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur dan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Kebaktian Tahun Baru Senin 1 Januari 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Kebaktian Perjamuan Kudus Minggu 7 Januari 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, sedangkan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur merupakan kebaktian minggu pertama. Kebaktian Selasa 26 Desember 2024 saat ini merupakan Natal kedua yang dilayani oleh Pendeta Nyonya N. Soisa. Majelis yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPN Sion dan Majelis Jemaat Khusus Hok Kim Tong. Pembacaan Alkitab dari Matius 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Sisel Rehena. Lagu persiapan masuk para pelayan Kidung Jemaat nomor 105 bait 1, 4, dan 5. Lagu untuk jabat tangan Kidung Jemaat nomor 119. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Natal kedua. Shalom. Ambon 26 Desember 2023. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
jemaat Tuhan, kita mulai. Kemuliaan bagi Allah, Anaknya Yesus Kristus telah lahir dan diselamatkannya supaya dunia ditebus dari dosa. Datang dan sembahlah Yesus Sang Raja dengan ungkapan syukur dan puji-pujian. Kasih-Nya tak kenal batas. Setiap orang dan semua suku bangsa, bahkan alam semesta ini dipakai untuk menyatakan karya selamat-Nya. Di dalam kasih setia Tuhan itulah kebaktian Natal kedua ini dilaksanakan. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua yang datang kepadanya. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganku. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, ketika kita merayakan kelahiran Yesus, kita selalu diingatkan akan kasih Allah yang besar. Ia menjaga anaknya yang saat itu lahir karena waktu belum tiba. Tapi Ia pasti memberikan anaknya supaya kita selamat. Kini kita pun masih menantikan kedatangan anaknya, supaya keselamatan yang kekal kita peroleh. Tapi waktunya belum tiba. Karena itu, marilah kita berbenah diri, kita bertobat dan memohon pengampunannya. Ya Tuhan, Engkau rela tak punya tempat lahirlah yang layak. Kedatangan-Mu ditolak dan dunia membencimu, supaya kami yang berdosa ini dapat dibebaskan dari maut dan memperoleh kehidupan. Ampunilah dan barui kami, Supaya kami tidak serupa dengan dunia ini. Dimanapun Engkau berada, biarlah kami juga bersama-sama dengan-Mu.
kami dapat menikmati sukacita lahir-Mu dan mengalami damai sejahtera dalam karya selamat-Mu. Baharuilah kami Tuhan menjadi saksi karya selamat-Mu. Kami dapat memberi rasa aman dan damai di tengah-tengah hidup bersama dengan sesama dan seluruh makhluk ciptaan-Mu. Dan kami terus belajar tentang kasih yang harus berwujud dalam kasih sesama dan alam semesta ini. Kami bertanggung jawab menjalani hidup baru dalam penantian akan janji kedatangan. Kata firman, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian perayaan Natal Kristus yang kedua ini, kita akan dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius 2 ayat 13 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-15. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus atas pembacaan dan pemberitaannya. Mari kita berdoa. Muka kami telah tertunduk di hadapan hadirat Bapa yang kudus dalam gereja Tuhan ini. Kini kami akan membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Sungguh kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa, kami punya banyak salah dan dosa. Untuk membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan kami mampu.
Tapi untuk melakukan sabda Tuhan ini kami tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Untuk itu kami minta kekuatan dari Tuhan, Roh Tuhan menuntun kami jua, supaya sabdamu ini menjadi berkat atas kehidupan kami, bahkan demi untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Bersabdalah kepada kami Tuhan, sebab hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami siap untuk membaca dan mendengar sabdamu. Amin. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat pagi jemaat sekalian, Shalom, selamat hari Natal. Selamat hari Natal Bapak Ibu dan teman-teman muda, anak-anak. Bolehkah memberi salam Natal kepada Bapak Ibu dan saudara yang di pinggir kiri kanan? Memang ada yang jarak agak jauh sayang Papa, tapi yang baku dekat, bolehkah memberi selamat Natal kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara di kiri kanan? Kita bersuka cita karena peristiwa Natal mengingatkan kita bahwa rencana Allah tidak akan pernah gagal. Sesulit apapun, sesedikit apapun kemungkinannya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan cerita yang baru kita baca, penyingkiran ke Mesir, sekali lagi akan menunjukkan kepada kita semua, sesulit apapun jalan itu, rencana Tuhan akan berhasil dan malah menghasilkan sesuatu yang di luar dugaan. Nanti ketong cerita apa yang terjadi dalam perjalanan ke Mesir. Ibu bapak dan saudara kekasih yang berbahagia di saat ini, ketika para Majus datang menyembah Yesus, mereka menyembah bayi Yesus sebagai juru selamat. Tetapi efek yang kita lihat juga bukan hanya tentang bayi itu, tentang Yesus. Para Majus sebenarnya juga menguatkan orang tua dari Yesus, Yusuf dan Maria, ya, yang saat itu barangkali sedang bimbang, khawatir, juga belum tetap hati, ini betul keseng, katong pun jalan ini bagaimana selanjutnya dan seterusnya. Tetapi ketika orang Majus datang, para gembala datang, ya, Maria dan Yusuf semakin diteguhkan. Berita Natal bukan hanya bagi mereka. Berita Natal itu tersebar luas, menjangkau raja-raja dari sebelah timur datang menyembah Yesus. Begitupun para gembala, orang-orang sederhana. Semakin mereka diproses oleh Tuhan untuk meneguhkan hati mereka, jalan yang mereka pilih adalah jalan Tuhan. Mereka dilibatkan Allah dalam rencana besar dan mereka diteguhkan Tuhan untuk tidak ragu lagi. Karena itu, Ibu bapak dan saudara, kita belajar dari teks ini bahwa Yusuf, ya, ketika disapa oleh Tuhan di dalam mimpi untuk melewati, ya, bahwa rencana ini harus berlanjut. Tuhan Allah akan melanjutkan rencananya dan melanjutkan dengan cara apa? Di tengah krisis, bahaya dan tantangan. Perintahnya kepada Yusuf, pergi ke Mesir. Ibu bapak dan saudara tahu, sejarah di dalam perjanjian lama, Mesir itu tempat perbudakan.
Israel pernah berusaha dengan pertolongan Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Pasti ada sejarah catatan masa lalu bahwa negeri ini kalau bisa ketunjang datang di sini lah. Ini tempat yang menimbulkan trauma generasi masa lalu orang Israel. Dan mungkin juga terjadi permusuhan. Ada masalah yang orang Israel tidak mau bersentuhan dengan Mesir. Ibu bapak dan saudara, sekarang untuk melanjutkan rencana Allah ini, Tuhan malah menyuruh keluarga Yesus pergi ke tempat di mana mereka nenek moyangnya pernah menjadi budak, menjadi orang yang ditindas begitu rupa. Pergi ke sana. Bukankah ini seperti keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya? Bukan Bapak Ibu? Tetapi Yusuf mengambil Maria dan Yesus pergi. Karena apa? Hatinya sudah diteguhkan. Rencana Tuhan pasti berhasil. Maka Yusuf membawa Maria dan Yesus berjalan ke Mesir. Ibu bapak, itu jauh. Belum sampai di Mesir pun tantangan lagi di perjalanan, sapung banyak tantangan. Ini bukan pakai mobil, bukan pakai kendaraan beroda yang cepat, pakai binatang, kuda. Perjalanan penuh dengan bahaya. Tetapi mereka menuruti dan bersedia untuk dituntun oleh firman Tuhan, menjalani jalan hidupnya sebagai keluarga muda, keluarga baru yang baru memproses. Mereka berproses juga dengan proses yang tidak mudah, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka pergi ke sana. Dan perjalanan. Ibu Bapak, di sana apa yang kita tahu tidak banyak cerita tentang Mesir zaman Yesus, tetapi di dalam pelajaran sejarah diketahui bahwa perkembangan orang-orang Kristen di Mesir justru berpangkal dari cerita penyingkiran ini. Orang-orang Mesir menjadi Kristen justru karena cerita ketika keluarga Yesus pergi menyingkir ke Mesir. Gereja-gereja yang dibangun di Mesir, kalau ibu bapak yang pernah pergi ke Timur Tengah mungkin tahu bahwa di mana gereja-gereja berada sebagiannya adalah lokasi itu pernah disinggahi oleh keluarga Yesus. Lalu mereka membuatnya jadi momentum, menjadi sejarah untuk mengingat bahwa dulu Yusuf, Maria dan bayi kecilnya, bayi Yesus pernah singgah di sini. Dan di situ tempat bermain Yesus, di sana tempat Maria mengambil air dan seterusnya. Siapa tahu ibu bapak dan saudara, di tengah krisis dan tantangan justru Allah membuka rencana baru di mana banyak orang percaya di Mesir. Dan di dalam sejarah kekristenan, martir, ibu bapak tahu martir kan teman-teman? Itu orang yang rela mati demi iman. Lebih banyak tercatat martir Kristen itu dari kekristenan Mesir. Apalagi para martir perempuan. Lebih banyak di sana ketimbang orang-orang Yahudi sendiri. Ibu bapak dan saudara lihat bahwa di dalam krisis sekalipun hendak dibunuh oleh Herodes, rencana Allah must go on. Harus terus berjalan, harus terus berlanjut. Dan kalau kita setia kepada rencana Allah, kita tidak melihat kematian, kita tidak melihat kebinasaan, tetapi kita akan melihat bahwa di tengah himpitan dan di tengah peluang yang sangat sedikit itu justru ada banyak berkat terbuka, justru ada kesempatan-kesempatan yang diperlihatkan. Dan mereka tinggal di sana sebelum nanti firman Tuhan datang kembali dan mereka kembali setelah Herodes mati. Ibu bapak dan saudara kekasih, yang mau dicatat penting bagi kita sekarang adalah Yusuf dan Maria tidak lagi berpikir tentang dirinya. Bagaimana mereka kemudian menjadi orang tua Yesus yang mungkin dalam proses yang tidak wajar. Sekarang fokus mereka adalah rencana Tuhan harus berlanjut. Yesus harus mereka rawat, harus mereka pelihara sebaik mungkin supaya dia menggenapi firman Tuhan menjadi juru selamat dunia. Itu fokus mereka. Sekarang mereka tidak pikir lagi urusan mereka. Maria dulu siapa, Yusuf dulu siapa. Tidak lagi. Mereka sekarang berfokus pada rencana Tuhan. Ini pesan pertama yang penting bagi kita semua yang mensyukuri Natal di hari
Ini di tanggal 26 Desember 2023. Ibu Bapak dan Saudara, anak-anak kekasih, marilah kita memfokuskan diri sebagai pemberita Natal, membawa berita Natal dengan apa? Dengan bertanya, Tuhan pun maksud apa buat beta? Apa rencana Tuhan dalam hidupku untuk menjadi pemberita Natal di tengah-tengah kehidupan ini? Kita tidak hanya berjalan hidup dengan tujuan-tujuan kita sendiri, kemauan-kemauan kita sendiri, emosi-emosi kita sendiri, ya, aturan-aturan kita sendiri. Tapi sebagai orang yang menerima undangan berkat Natal, hidup kita ke depan adalah berjalan dengan bertanya, apa rencana Tuhan melalui diri kita? Apa rencana Tuhan selanjutnya, Ibu Bapak dan Saudari, yang harus kita setia untuk menjalaninya? Ibu Bapak dan Saudara kekasih, itu menjadi inti berita Natal bagi kita. Kita berjalan ke depan, Ibu Bapak dan Saudara bertanya, Tuhan, beta ke depan ini ada rencana ini dan rencana itu, tetapi tidak sampai di situ dan hanya meminta Tuhan melegitimasi semua permintaan kita, Ibu Bapak dan Saudara. Kita harus membuka sedikit ruang dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah rencana ini sesuai dengan kehendak-Mu? Dan apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita di dalam kehidupan kita selanjutnya. Supaya benar-benar perjalanan kita ke depan, Ibu Bapak, akan berhasil bukan menurut kehendak kita, tetapi menurut kehendak Tuhan. Mungkin ketika kita menuruti kehendak Tuhan, kita tidak selalu mendapatkan yang gampang, menyenangkan, dan mengenakan. Kita tidak lepas dari berbagai tantangan, godaan, dan ujian. Tetapi jika kita setia terhadap tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk terus mendengarkan suaranya di setiap tapak perjalanan hidup kita. Mendengarkan Tuhan berbicara bagi kita. Ibu Bapak dan Saudara kekasih, seringkali Tuhan berbicara kepada kita, tetapi seringkali pula kita tidak mendengarkannya. Entah karena kita tidak mau mendengar, ataukah suara Tuhan itu tertutup oleh banyak suara lain yang kita perhitungkan, sebab kita anggap penting segala sesuatunya itu. Bahkan seringkali kita menganggap manusia lain lebih penting, lebih menentukan hidup kita daripada Tuhan itu sendiri. Katong takut kepada orang ini karena dia punya kuasa. Ya, katong keder terhadap hal-hal ini sebab katong berprediksi, ya, kalau sing begini akan jadi begitu. Kalau beta melawan, beta justru bisa jadi kena bahaya. Kita bisa jadi sangat takut terhadap manusia dibandingkan takut dan taat kepada Tuhan. Nah, berita Natal mengajak kita untuk melakukan sebaliknya dalam hidup kita selanjutnya. Kita lebih takut, kita lebih setia, kita lebih hormat kepada Tuhan. Sebab jika manusia rencana apapun, tetapi kita setia pada jalan Tuhan, maka Tuhan akan menggagalkan rencana-rencana itu dan rencana damai sejahteranya yang akan terjadi di dalam hidup kita. Ibu Bapak, seringkali risiko-risiko tertentu berhadapan dengan kondisi-kondisi hidup kita perhitungkan begitu rupa sampai kita ketakutan sendiri. Padahal rencana Tuhan dan kasih setianya, Tuhan tahu segala sesuatunya itu dan akan memperhitungkan, meloloskan kita. Ya. Penyingkiran ke Mesir mungkin kita lihat sebagai satu kenyataan yang krisis. Tetapi sebenarnya di mata Tuhan itu bukan sesuatu yang mendatangkan bahaya, tetapi diubah Tuhan menjadi peluang untuk mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kita ambil contoh tadi, munculnya kekristenan di Mesir. Yusuf dan Maria sing tahu bahwa itu akan terjadi, Ibu Bapak. Dong hanya pergi karena dong setia kepada perintah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa Tuhan mengarahkan langkah-langkah mereka. Dan di setiap langkah perjuangan perjalanan mereka itu dituntun oleh Tuhan, sehingga tidak hanya mendatangkan keselamatan bagi Yusuf, Maria dan bayi Yesus, tetapi justru mendatangkan keselamatan bagi banyak orang di sekeliling mereka. Ini yang seringkali juga kita lupakan karena kita anggap kita manusia biasa, Ibu Bapak dan Saudara. Lalu kita berfokus pada apa yang menjadi kepentingan kita saja.
Padahal kalau kita ikut perintah Tuhan Ibu Bapak, dimanapun saudara berada, dimanapun jemaat berada, jemaat tidak hanya akan menjadi berkat bagi hidup sendiri, jemaat akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, baik saudara tahu maupun tidak saudara ketahui. Baik saudara sadari maupun tidak saudara sadari, saudara sedang menjadi alat berkat di tangan Tuhan bagi orang-orang di sekitar. Nah, seringkali kita tidak perhitungkan hal itu. Ibu Bapak, itu hal yang penting supaya 25 Desember lewat, tetapi yang tersisa bagi kita adalah berkat Natal itu yang akan terus hidup di dalam kehidupan kita. Every day should be a Christmas day. Setiap hari seharusnya menjadi hari Natal. Setiap hari berkat Natal itu kita bawa di dalam kehidupan kita, menjadi yang meneguhkan kita dan menguatkan kita. Ibu Bapak dan saudara kekasih, pesan kedua bagi kita adalah Tuhan itu menyapa kita dengan berbagai cara. Baik ketika ketong buka mata beraktivitas secara sadar, tapi Tuhan juga bicara kepada kita justru ketika ketong mata tak tutup, tidur. Yusuf menerima ilham dari Tuhan justru ketika dia tidur di dalam mimpi. Tuhan itu menyapa kita dengan berbagai cara. Menyapa kita ketika kita bekerja, ketika kita ambil waktu diam sejenak, ketika kita datang ke gereja seperti begini, ketika kita berada di dalam rumah tangga, atau di mana saja kita berada. Tuhan itu Immanuel yang senantiasa hadir untuk menyapa kita. Jemaat kekasih, kita tidak akan pernah lagi berjalan sendiri. Betapapun orang meninggalkan kita, Allah setia di dalam hidup kita. Karena itu, teruslah berkomunikasi dengan Tuhan. Memintalah apa yang saudara perlukan. Berharaplah kepada Tuhan dengan tiada pernah letih dan tiada pernah berputus asa. Bergiatlah terus, tidak menjadi orang-orang yang pasif, tapi kita bergiat secara aktif. Yusuf dan Maria mungkin tahu bahwa Tuhan pasti menyertai mereka, tapi itu tidak membuat mereka sewenang-wenang, tidak membuat mereka enak-enakan saja, tapi membuat mereka semakin fokus, bergiat, ya, terus beraktivitas di bawah tuntunan dan arahan Tuhan. Sampai kapan, Ibu Bapak dan Saudara? Sampai segala sesuatunya selesai. Perjalanan hidup orang Kristen adalah perjalanan yang tak berujung. Misi Tuhan bagaikan spiral yang tiada ujungnya, berjalan terus. Dan hidup kekristenan kita adalah kehidupan yang terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara, karena itu mari kita menggunakan seluruh hidup kita, tubuh kita. Sebab apapun yang kita cita-citakan, apapun rencana yang Tuhan mau lakukan kepada kita, kita berjalan dengan ketumpung tubuh jasmani ini. Tidur, bekerja, beribadah, ya, Ibu Bapak dan Saudara, bukan sebatas aktivitas jasmani. Seluruh banyak hal yang kita lakukan dengan tubuh jasmani kita ini adalah aktivitas-aktivitas rohania, di mana kita menyembah Tuhan dengan tubuh kita ini, kita mengikuti rencana Tuhan dengan tubuh kita ini. Karena itu kita pelihara tubuh yang Tuhan sudah kasih ini, supaya katong bisa melakukan banyak hal dengan baik, menjaga kesehatan kita, ya, menjaga kebugaran tubuh kita, menjaga dengan siapa kita berelasi, menjaga hubungan di dalam keluarga satu dengan yang lain. Ibu Bapak dan Saudaraku kekasih, di tengah-tengah kondisi dunia yang seperti ini ditawarkan dengan berbagai macam hal, hidup tubuh jasmani kita ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan juga, supaya kita bisa terus menjadi alat damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Pesan yang terakhir Ibu Bapak dan Saudara di dalam firman ini adalah relasi di dalam hidup bersama sebagai keluarga. Keluarga harus saling menopang. Di dalam tradisi kekristenan bahkan keluarga itu diperluas. Hari ini ada ratusan anak dibaptiskan di dalam semua jemaat di wilayah GPM.
Anak-anak dibawa. Mengingat Yesus, anak-anak kecil ini dibawa untuk menerima keselamatan dan dipersiapkan untuk menjadi pembawa-pembawa berita Natal. Ibu, bapak, dan saudaraku, kita hidup di dalam keluarga, ya. Dalam tradisi kekristenan pun diperluas, tadi beta sempat ingin sampaikan, yaitu ada Mama Ani, ada Bapak Ani, ya, orang tua serani. Itu apa artinya, ibu, bapak, dan saudara? Keluarga ini diperluas. Belum lagi dalam ketongpung budaya, keluarga itu bukan cuma papa dan mama dan anak. Itu keluarga besar. Ya. Tapi bagaimana kita menjalankan keluarga ini? Itu pilihan. Sekarang banyak sekali kondisi di mana justru kesakitan, trauma, kepedihan terjadi di dalam keluarga. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Anak terhadap orang tua terhadap anak, ipar dengan pokoknya di dalam relasi keluarga seringkali terjadi masalah. Dan kadang-kadang ibu bapak dan saudara, ketika kita menghadapi krisis, baru di situ kita tersentak. Keluarga ini sangat berharga. Harus dijaga, harus dirawat, harus ditopang. Salinglah memuji, saling membanggakan, saling membesarkan, bukan menuntut kewajiban lebih, bukan menyakiti, bukan mempermalukan. Tapi keluarga itu harus saling keluarga yang menopang. Peluk dan rangkul orang tua dan anak-anak kita di dalam kasih, ibu bapak dan saudara. Sebab kita lemah jika kita di dalam keropos. Apapun tantangan dari luar, tapi jika keluarga kita kompak, jika hidup kita solid, kita punya energi untuk menghadapi situasi dari luar. Tapi jika keluarga kita tidak kita selesaikan masalahnya, tidak kita topang dengan baik, ibu bapak dan saudara, bahaya dari luar akan cepat sekali menghantam kita. Jika banyak sekali kasus perselingkuhan belakangan ini di dalam kehidupan keluarga, orang bertanya apa masalahnya? Apa sumbernya? Kenapa orang-orang tua memberikan contoh jelek kepada anak-anak muda? Orang bilang itu nafsu. Tetapi ibu bapak dan saudara, jika kita perhatikan intinya adalah orang-orang itu tidak lagi berfokus pada keluarganya. Jika orang masih berfokus pada keluarganya, hal-hal yang lain akan dinomorduakan. Hal-hal lain dapat disaring, dapat ditapis. Tapi jika fokusnya tidak lagi pada janji nikahnya, pada hidup keluarganya untuk menjaga dan membina anak-anak, maka tantangan dari luar itu akan cepat sekali menghampiri hidup kita. Karena itu ibu bapak, melihat perjalanan Yusuf, Maria dan bayi Yesus menyingkir ke Mesir untuk memberlanjutkan kehidupan, menjaga keberlanjutan hidup. Mari kita termotivasi untuk menjaga dan menopang keluarga kita. Kita yang tidak menikah, kita menopang orang tua, saudara-saudara. Anak-anak menopang orang tuanya, orang tua menopang anak-anaknya, dan saudara bersaudara, begitu pun di dalam jemaat. Ibu bapak dan saudaraku kekasih, kalau keluarga kita sudah fine, sudah oke, itu belum final ibu bapak dan saudara. Kita masih punya kemungkinan untuk menolong keluarga-keluarga yang lain, untuk menopang anak-anak yang lain yang tidak bisa sekolah, yang untuk menamatkan SMP saja tidak sanggup orang tuanya. Ibu bapak dan saudara, jangan menutup tangan ibu bapak dan saudara hanya karena keluarga kita sudah oke. Hanya karena anak-anak kita sudah capai pendidikan tinggi. Semu ibu bapak dan saudara, kalau kita hanya berfokus pada itu. Sebab Kristus hadir untuk membuka berkat itu sebanyak-banyaknya. Investasi manusia ini penting. Anak-anak ini adalah warisan masa depan kita semua. Mari kita buka hati dan hidup kita untuk melihat banyak anak-anak kita belum mempunyai pekerjaan, putus sekolah, menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidup. Orang tua sudah menelantarkan mereka hidup hanya dengan orang tua tunggal. Ada yang sudah tidak punya orang tua bukan karena orang tua mati atau orang tua meninggal, tapi orang tua menelantarkan mereka. Ibu bapak dan saudara,
yang kekasih, berita Natal mengatakan kepada kita, jangan merasa nyaman di dalam keluarga kita sendiri. Mari berbagi dengan semua orang yang menderita, dengan semua orang yang masih susah hidupnya. Karena kita pun tidak ingin ketika kita susah, kita dibiarkan begitu saja di dalam kesusahan. Cerita ini bisa membuat kita menitikkan air mata. Karena di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah gempita, keriuhan dan keramaian Natal, masih tetap ada orang yang menangis. Masih tetap ada orang yang tersakiti. Masih ada orang, anak-anak kita yang bahkan mungkin kita marah-marah mereka, di luar banyak bikin kacau. Tapi pernahkah kita bertanya, di mana malam tempat mereka bisa tidur? Punyakah mereka kamar sendiri untuk meletakkan kepalanya? Ada banyak anak tidak punya tempat untuk tidur di kamarnya sendiri, sebagaimana yang banyak dari kita rasakan di kamar-kamar ber-AC. Firman Tuhan menyapa kita, bayi Yesus, bayi yang hidup di dalam kesederhanaan. Dan karena itu hidup kita sebagai pemberita Natal adalah hidup yang terus berbagi, sehingga sedikit demi sedikit, terus menerus keadilan itu bisa terjadi. Orang-orang merasa disapa oleh firman Tuhan, disapa oleh kasih Natal lewat kehadiran ibu bapa dan saudara kekasih. Mungkin mereka tidak meminta ibu bapa, sebab manusia juga sering punya harga diri untuk meminta terus menerus dari sesamanya. Tetapi kita yang berlebihan, tahulah kita harus buat apa dengan keadaan seperti itu. Pilihan ada pada kita semua. Dan ibu bapa dan saudara kekasih, ada banyak anak dibaptis pagi hari ini. Dan anak-anak ibu bapa yang belum dibaptis, mari kita besarkan anak-anak kita di dalam kasih sayang yang luar biasa. Berfokus untuk membesarkan mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Tetapi di luar itu ibu bapa dan saudaraku kekasih, jika ibu bapa punya wewenang-wewenang di dalam ruang publik untuk membawa kota ini, untuk membawa negara ini, untuk membawa seluruh dunia kepada dunia yang ramah kepada anak-anak, mari kita proses itu sebaik mungkin supaya tempat di mana anak-anak hidup menjadi tempat yang aman bagi mereka. Mereka tidak mengalami kekerasan fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual yang banyak sekali dirasakan, dialami oleh anak-anak masa ini, ya, di tengah-tengah kehidupan yang terbuka seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Berita Natal ini menyapa kita supaya damai itu benar-benar menjadi pesan yang kita bawa di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, berita Natal sudah sampai kepada kita semua dan kita akan berjalan melanjutkan berita Natal ini sebab rencana Allah terus akan berlanjut di dalam kehidupan kita sendiri dan kita semua satu persatu. Kiranya kita pulang dari tempat ini terus menjadi agen-agen Natal yang menyatakan bahwa rencana Allah tidak akan pernah gagal. Dan Tuhan sedang memakai saudara-saudara semua untuk menjadi pembawa berita Natal itu di dalam kehidupan. Menjadilah menjadi orang-orang yang kuat. Kita menjadi orang-orang yang telah diteguhkan oleh seluruh peristiwa Natal ini untuk berdiri di atas iman kita yang kuat itu untuk berjalan menghadapi tantangan di masa depan dengan kekuatan lebih dari Tuhan. Kekuatan Allah lebih dari tantangan yang kita hadapi. Selamat merayakan Natal Ibu Bapak dan Saudara kekasih, anak-anak. Anak-anak, ada berapa anak-anak hadir pagi ini? Boleh anak-anak angkat tangan? Mana anak-anak? Sedikit ya, mungkin di jemaat-jemaat. Oh ya, selamat Natal anak-anak. Tuhan Yesus lahir bukan hanya bagi orang-orang besar, Tuhan Yesus lahir bagi anak-anak semua. Selamat bernatal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita untuk terus berjalan ke jalan-jalan pelayanan kita. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, berkat-Nya, tuntunannya akan senantiasa mengarahkan langkah hidup kita. Dan kita berbahagia. Terpujilah Tuhan. Amin.
Jemaat silakan berdiri. Sekarang waktunya bagi kita untuk membawa pengakuan iman secara bersama-sama dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudari atau saudara Sihel Rehena. Kami persilahkan. Selamat pagi, Shalom Jemaat. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thankful for
kasih Usi, Tuhan berkati selalu. Ibu, Bapak, dan Saudara, anak-anak kekasih, kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum persembahan kita berikan, kita dengarkan anjuran untuk persembahan syukur. Seperti para majus yang telah mempersembahkan kemenyaan, emas dan mur sebagai persembahan yang indah bagi Yesus Sang Raja, marilah kita pun turut memuliakan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, di hadapan-Mu telah terkumpul pemberian kami di atas meja altar-Mu yang kudus, Bapa. Berkatilah setiap persembahan syukur kami yang kami bawa dari bilik rumah tangga kami masing-masing. Memang sedikit apa yang kami bawa, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ampunilah kami, Bapa, dan layakkanlah persembahan syukur kami bawa ini, Bapa, di dalam kebaktian Natal kedua ini, Bapa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami persembahkan persembahan ini. Amin. Jemaat silakan dulu kembali.
Jemaat Tuhan yang kekasih, sekarang waktu bagi kita untuk membawa doa Natal kita. Kita berdoa. Mari kita satukan hati dan iman kita. Ya Allah yang maha baik, Allah yang menjelma menjadi manusia, sehingga Tuhan merasa apa yang kami rasa, Tuhan alami apa yang kami alami, Tuhan berempati dengan kami, dan Tuhan mengangkat kami, supaya di dalam tubuh jasmani kami ini, kami dapat menjadi alat-alat damai sejahtera yang menyatakan buah-buah roh di dalam hidup kami. Terima kasih untuk Natal-Mu Tuhan, untuk kasih yang tiada terbatas yang Tuhan beri kepada kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih. Terimalah ungkapan syukur umat-Mu. Kami datang bersama dalam persekutuan pagi hari ini. Seakan kami rindu dan tiada putus-putusnya ingin mengungkapkan kepada Tuhan, apalah jadinya hidup kami jika Engkau tidak menjadi Allah yang menyertai kami di dalam hidup ini. Tuhan, kesetiaan-Mu tiada terbandingi. Kami sungguh-sungguh bersyukur di dalam hidup ini. Tuntunlah kami di jalan-jalan hidup, pelayanan dan pekerjaan kami di waktu-waktu yang akan datang. Selamatkanlah kami ya Allah. Jaga dan lindungilah kami semua. Tuhan beri kami kekuatan jika kami berhadapan dengan tantangan. Oleh penyertaan-Mu kami menjadi kuat. Hikmat yang Tuhan beri, serta kesediaan kami membuka hati mendengarkan suara Tuhan yang menyapa kami sebelum kami mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup ini, supaya keputusan kami berpadanan dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami memohon kiranya anugerah-Mu menyertai anak-anak kekasih kami, yang masih berada di dalam kandungan sampai yang beranjak remaja. Jaga dan pelihara anak cucu kami ya Tuhan, supaya di masa kecil mereka senantiasa melakukan hal-hal yang benar di hadapan-Mu Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, dan mereka bertumbuh menjadi besar di dalam segala hikmat yang Tuhan taruh di dalam hidup anak-anak kami. Baik anak-anak cucu kami yang ada di sini di sekitar kami, tetapi juga yang berada jauh terpisah dari kami oleh karena tuntutan hidup, kerja, pendidikan. Mereka harus berada terpisah jauh dari kami dimanapun berada. Tuhan berkati anak-anak cucu kami, supaya segala yang baik menjadi kabar yang kami dengar dari waktu ke waktu. Tuhan, beri hikmat-Mu supaya anak-anak kami bertumbuh sebagaimana Kristus di masa kecil, yang bertumbuh menjadi besar dengan penuh hikmat, dihargai Allah karena hikmat dan ketaatannya. Kami rindu anak-anak cucu kami pun Tuhan tumbuh menjadi besar di dalam kehendak-Mu. Dan Tuhan jadikan mereka alat damai sejahtera. Tuhan pakai mereka sebagai alat damai sejahtera yang luar biasa di tengah-tengah hidup. Tuhan, kami menyerahkan muda-mudi kami ke dalam tangan Tuhan dengan segala potensi yang dimiliki. Tuhan, karuniakanlah segala berkat-Mu supaya anak-anak muda kami berjuang dengan hati yang penuh dengan kegembiraan, dengan keteguhan, dengan semangat. Percaya bahwa Kristus yang lahir itu akan menjadi sahabat seperjalanan masa muda. Anak-anak muda kami terus membawa hidup mereka menjadi anak-anak muda yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Terus menghayati masa muda ini dengan berkomunikasi dengan Allah, meminta Tuhan campur tangan di dalam segala perencanaan dalam upaya di masa muda ini. Anak-anak kami yang ada boleh hadir bersama-sama dengan kami di sini, tetapi yang jauh terpisah juga karena tuntutan hidup, pekerjaan maupun pendidikan mereka. Tuhan, dimanapun anak-anak muda kami berada, Tuhan kiranya memberi keselamatan dan kekuatan senantiasa. Kami menyerahkan semua orang tua kekasih di tangan Tuhan. Biarlah di masa tua, semua orang-orang tetua lanjut usia kami ini terus bergembira, dan cahaya kasih Allah itu terus bersinar di dalam kehidupan semua orang tua kekasih kami ini, sehingga menjadi sumber dan teladan terus menerus bagi kami, anak-anak dan orang-orang dewasa. Ya Tuhan, bagaimana mempertahankan hidup kudus dan setia sampai di masa tua. Kiranya Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang tua kami, makanan, minuman, tempat untuk mereka
berkediaman, pendampingan keluarga maupun masyarakat dan jemaat. Tuhan memberkati mereka. Ketika mereka duduk, berdiri, mereka melakukan aktivitas, Tuhan jaga dan pelihara semua orang tetua kekasih kami. Ya Tuhan, sebagai orang-orang dewasa dalam persekutuan ini, Bapa dan Mama, maupun kami yang berkeputusan untuk hidup mandiri, Tuhan menopang kami dengan segala jerih lelah kami, bekerja, melayani masyarakat, pekerjaan-pekerjaan pelayanan di gereja, tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah keluarga dan berbagai aktivitas kami yang lain. Ya Tuhan, berkati kami, supaya kami tetap sehat dan kuat, dan Tuhan beri kepada kami berkat-berkat yang melimpah, berkat-berkat yang berkecukupan, sehingga kami bisa membiayai, menafkahi hidup keluarga, dan turut serta di dalam pelayanan di mana saja kami berada. Jauhkan kami dari meminta-minta berkat pada manusia, tetapi Tuhan menopang kami untuk setia, bahwa Engkaulah satu-satunya kami akan selalu berpatokan pada kehendak dan berkat Tuhan. Tuhan, pelihara hidup rumah tangga kami ya Tuhan. Jika ada yang mengalami tantangan dan masalah, kiranya Roh Allah menopang kami, supaya kami boleh mengupayakan hal-hal terbaik dalam hidup berkeluarga kami dengan tuntunan dan hikmat dari Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa bagi semua orang yang mengalami kesulitan di dalam hidup ini, oleh karena persoalan ekonomi, sosial, dan masalah-masalah yang lainnya, termasuk juga di dalam kekeringan batin mereka mencari-cari Tuhan di dalam hidup ini. Kami memohon kiranya roh dan hikmat Tuhan menopang kami semua sebagai umat Tuhan untuk saling bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk melayani. Dan Tuhan menopang kami untuk juga menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Tuhan memberi kepada semua orang yang memerlukan apa yang mereka harapkan dalam hidup ini, supaya mereka mendapatkan kehidupan yang layak oleh berkat Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi semua yang sakit, kiranya kasih dan sayang Allah menguatkan dan menopang, sehingga dalam kesakitan iman tetap diteguhkan, dan upaya para medis ataupun pendampingan keluarga, maka pemulihan boleh terjadi dan kekuatan selama menjalani masa-masa penuh dengan pergumulan. Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh pekerjaan pelayanan gereja-Mu di mana-mana saja, secara khusus Gereja Protestan Maluku, di dalam tanggung jawab melayani umat Tuhan, 770 jemaat di seluruh wilayah Maluku dan Maluku Utara, di pegunungan, di pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar. Ya Allah, kami memohon biarlah apa yang dibutuhkan umat-Mu untuk perkembangan hidup, Tuhan layakan dan Tuhan mampukan. Untuk semua orang kekasih kami yang mengambil bagian dalam tanggung jawab pelayanan, baik dalam pelayanan liturgis seperti dalam kebaktian seperti ini, untuk penatua, diaken, untuk kantoria, untuk pemusik, untuk multimedia, preter in focus, untuk kolektan, untuk semua tanggung jawab yang lain sebagai tuagama, dan juga tim-tim dan panitia-panitia dalam pekerjaan pelayanan, menyongsong Natal dan banyak tugas pelayanan yang lain. Ya Allah, kiranya hati yang penuh dengan kegembiraan itu terus menjadi bahagian dari semua kekasih kami dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati kami semua di dalam sehati sepikir untuk terus membangun hidup. Kiranya roh Allah yang menjadi kekuatan kami itu terus menopang kami Tuhan, melanjutkan hidup kami di tanggal-tanggal terakhir di tahun 2023 ini dengan hati yang penuh sukacita dan semakin bersyukur, mengingat begitu besar kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kami, betapapun dan apapun pengalaman hidup kami. Dan Tuhan mampukan kami untuk berjalan terus di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk banyak orang yang senantiasa mendampingi kami dalam hidup bersama sebagai masyarakat dan jemaat. Tuhan memberkati kehidupan masyarakat kami, Kota Ambon, di Maluku, di Indonesia, bahkan seantero dunia. Tuhan memberkati juga orang-orang yang berwenang sebagai pemerintah di tengah-tengah bangsa dan negara ini, sampai pada level yang paling lokal, di tempat-tempat di mana kami berkediaman di RT RW. Kiranya kasih dan sayang Allah menopang supaya wewenang, tugas dan tanggung jawab itu dapat diselenggarakan dengan senantiasa tunduk dan hormat kepada Tuhan, supaya segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Tuhan, inilah doa Natal kami
Untuk semua doa yang kami bawa dari dalam lubuk hati kami masing-masing, dalam keluarga kami masing-masing, berkenan Tuhan mendengar dan Tuhan jawab menurut cinta kasih-Mu bagi kehidupan kami. Kami mengingat semua anak kekasih yang menerima air baptisan di pagi hari ini dalam kebaktian di jemaat-jemaat. Ya Allah, jadikan mereka alat damai sejahtera-Mu, anak-anak yang menyebarkan cinta dan kasih Kristus di tengah-tengah hidup mereka, dan mereka sanggup mempertahankan imannya kepada Tuhan seumur hidup mereka. Inilah doa kami bersama ya Tuhan, jauh dari sempurna, tetapi kami membawanya dengan penuh keyakinan. Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami akan menjawab dan menuntun kami di hari-hari hidup kami selanjutnya. Inilah doa kami Tuhan, terimalah doa kami karena kami membawanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal yang mengajar kami untuk berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada kami yang ampunilah kami dan ampunilah kami selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat Tuhan yang kekasih, kebaktian ini akan segera usai. Namun semarak kelahiran Yesus akan terus menjadi petunjuk dan spirit hidup anak-anak Allah di sepanjang kehidupan. Wartakanlah dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Mari kita siarkan berita Natal di mana saja kita berada. Hai siarkan di gunung, di bukitan, di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jemaat Tuhan teruslah berkarya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, namun abadi seperti firman yang terus diberitakan. Yakinlah jemaat, Tuhan menyertai-mu dengan segala berkat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan untuk jemaat sekalian. Damai sejahtera dan sukacita dari Tritunggal Allah tetap menaungi kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Shalom. Silakan jemaat duduk untuk bersaat teduh secara pribadi.